Kegagalan dan kesalahan dalam usahamu untuk meraih tujuan bukanlah sebuah dosa yang harus dihindari, apalagi menyisakan trauma sehingga tidak mencoba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Arisan menjadi sebuah pilihan untuk bagaimana konsisten dalam menabung. Yaps, para ibu rumah tangga memilih metode ini agar mampu menyisakan uangnya nggak kemana-mana. Karena kalau nabung sendiri katanya gampang terpakai. Ya, itu sih harapannya. Tapi pada kenyataannya, terkadang arisan secara tidak sadar malah menjadi jaminan pembayar hutang. Maksudnya gimana tuh Bun Ai? Ya, tadinya nggak pengen beli apa-apa, terus karena dapat arisan, malah beli segalanya. Jadi yang benar boleh arisan atau enggak ya? Oke, saksikan sampai akhir video, nanti ada pembahasannya untuk arisan. Apa kabar Moms untuk hari ini di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan? Kita berdoa sama-sama yuk untuk supaya Allah senantiasa memberkahi setiap fase kehidupan kita. Untuk video hari ini ada seorang ibu dengan gaji suami 3 juta rupiah, jatah istrinya ini 1 juta nih. Karena kebetulan suami dan istri ini LDR-an, aduh mohon beribet lagi ya. Alias nggak satu rumah karena suaminya tugas di luar kota. Nah, untuk istrinya sendiri masih bekerja dengan gaji 3.500.000 rupiah. Untuk biaya hidupnya di sini ada kos-kosan 500.000, arisan 600.000, listriknya orang tua 250.000, listrik kos-kosannya 100.000. Dan sebagai informasi tambahan, si ibu ini memiliki 2 orang adik yang tiba-tiba tuh suka minta jajan, alias nggak ke-budget gitu ya. Jadi nggak bisa diprediksi nih setiap bulan untuk si adik berapa sih, yang akhirnya menyebabkan dengan uang 4.500.000 yaitu dari gaji istri 3,5 juta dan jatah suami 1 juta, malah nggak bisa nyimpen sama sekali, atau bahkan sebelum gajian kadang udah habis atau mungkin pas gitu ya. Oke, dan nanti di akhir video Bun akan kasih beberapa solusi yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Dan ada mbah juga nih, per minggu dikasih antara 150 sampai 300.000. Aduh mohon maaf, maksudnya per 2 minggu. Nah, untuk 1 minggu sekali biasanya tuh kayak ngebelanjain atau ngejajanin gitu ya, 400.000 rupiah. Jadi totalnya 1.600.000. Nah, bilangnya sih mau mengumpulkan tabungan untuk rumah dan perabot rumah tangga. Sekaligus dia bilang persiapan kalau nanti suatu saat saya resign dan hanya hidup dari gaji suaminya aja. Bisa gak sih Bun Ai? Kalau menurut Bun Ai sih ya bisa-bisa aja ya. Karena terkadang kita itu diberikan pelajaran sama Allah melalui keadaan sih, bukan ilmu yang kita punya. Berapa banyak sih ilmu yang kita dapetin di sekolah, di kuliah, ternyata pas kerja itu beda jauh banget ya gak sih Mams? Siapa yang pernah ngerasain kayak gitu? Ayo boleh tulis di kolom komentar. Ya contoh yang kerja di bank nih, kan gak pernah diajarin cara ngitung uang pakai jari. Ternyata pas kerja di bank bisa ngitung uang pakai jari. Atau banyak hal lain yang penuh dengan kejutan lah ya dalam dunia ini. Makanya kita senantiasa harus belajar nih Mams. Wabil khusus untuk orang tua di luar sana yang mungkin nambah anak atau anaknya tambah besar lagi. Ayo semangat. Ngegas banget mulai hari Jumat. Maklum masih awal bulan. Bercanda ya Mams ya. Ayo semangat kita mencari ilmu. Apalagi sekarang dengan kemudahan teknologi, harusnya kita jauh-jauh lebih bersemangat untuk menuntut ilmu. Balik lagi ya, menuntut ilmu itu bukan sebuah sunnah loh, tapi sebuah kewajiban. Jadi ayo sama-sama kita menuntut ilmu dan senantiasa melakukan perubahan-perubahan terbaik dalam setiap fase kehidupan kita. Oke deh, lanjut ya Mams ya. Di sini untuk saran pertama dari Bun Ai adalah ayo biasakan hidup dengan gajinya aja nih yang 3.500.000. Karena antara gajinya dan gaji suaminya kan gak jauh. Jadi kalau sudah terbiasa hidup dengan 3.500.000,
notabene-nya ngekos 500.000, berarti udah biasa hidup nih sama gaji 3 juta rupiah, alias nanti gak bakal kaget lagi kalau ternyata hidup hanya dari gaji suaminya. Dan yang kedua, untuk adik lebih baik dijatah bulanan aja deh. Kenapa? Yang pertama, untuk mengajarkan si adik juga untuk tanggung jawab dan lebih memiliki daya juang atau lebih memiliki daya harga, bahasa Bun Ai itu, untuk uang itu sendiri. Balik lagi ya, hemat sama pelit itu beda banget loh Mams ya. Pelit itu butuh tapi gak ngeluarin, hemat mengeluarkan sebutuhnya. Nah, jadi mulai sekarang ayo belajar jatah dari suaminya yang 1 juta rupiah langsung masukin ke tabungan aja. Lumayan loh 1 juta, kalau dikaliin ya 12 bulan udah 12 juta. Apalagi kalau bisa mau dikembangin dalam investasi, contohnya beli emas. Wah, itu kan lumayan banget. 1 juta sama dengan 1 gram emas. Ayo dicoba. Bahkan masih kembaliannya boleh lah ya buat makan bakso. Atau mau ditabungin lagi itu lebih dahsyat lagi loh Mams. Nah, kalau misalnya nanti arisan selesai nih yang 600.000 langsung masukin ya ke pos dana darurat. Karena Bun Ai balik lagi, sebelum investasi kita harus memiliki dana darurat atau bahasanya tuh dana liquid yang kapan-kapan kita butuh langsung kita bisa cairin. Dan jangan dulu berinvestasi dengan hutang, hati-hati. Contoh misalnya punya kartu kredit lah atau bisa ngambil cicilan lah. Ya udahlah sekalian investasi nanti dulu ya Mams ya. Sabar, pastiin punya dana darurat dulu nih yang kalau butuh sewaktu-waktu nggak repot, nggak harus menjual investasinya baru berinvestasi. Nah, ini dia yang tadi Bun Ai janjikan ya, mau ngebahasin masalah arisan nih. Jadi sebenarnya boleh nggak sih Bun Ai? Sah-sah aja sih, boleh-boleh aja. Cuman yang harus diketahui sama-sama bahwa arisan kalau dapat duluan ini sama aja loh kita kayak ngutang, cuma tanpa bunga. Jadi kalau misalnya kita ikut arisan 1 juta per bulan selama 2 tahun dapat duluan 24 juta, langsung dibeliin emas, langsung didiemin, itu menguntungkan banget ya. Karena kita itu bisa berhutang tanpa bunga. Tapi balik lagi, yang namanya hutang itu harus dibayarkan dan kita tuh harus bertanggung jawab betul-betul gitu ya. Dan kalau yang dapat belakangan itu kan sebenarnya sama aja kayak nabung, tapi ini harus diketahui, kalau dapatnya belakangan kita akan kehilangan sedikit kesempatan untuk berinvestasi. Contoh, kita ikut arisan 24 bulan, ternyata di bulan ke-13 emas lagi turun. Kalau kita nabung sendiri 1 juta dikali 13 juta, kita bisa langsung beliin tuh emas. Karena kita belum dapet, mau nggak mau nih kita nggak bisa membeli emas tersebut. Akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk berinvestasi. Jadi yang terbaik sebenarnya ikut arisan atau enggak, ayo sesuaikan sendiri dengan kondisi masing-masing. Tapi Bun Ai pribadi mendukung ya kalau misalnya contoh arisan yang berbau-bau silaturahim, contoh arisan komplek, arisan keluarga, silahkan. Karena kan bahasanya nominalnya tidak diharapkan banget untuk dapet, atau lebih apa ya, metodenya tuh kayak lebih ikhlas. Ya ikut cuman buat silaturahim kayak gitu, bukan ikut yang diniatkan untuk sesuatu ABC. Balik lagi ya Mams ya, sekali lagi Bun Ai bukan masalah pakar keuangan atau pakar keemasan. Bun Ai mah cuman pakar keibuan biasa aja Mams. Jadi kalau salah-salah mohon maaf ya Mams ya. Terus gimana Bun Ai yang udah ikut arisan, udah dapet lagi? Ya dibayar. Jangan udah dapet arisan pas abis dengerin video Bun Ai langsung mau berhenti. Ya nggak bisa dong, kan udah dapet. Bercanda. Oke deh, sebelum lanjut Bun Ai mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai dari awal sampai sekarang. Bun Ai makasih banget. Kalau nggak karena dukungan teman-teman, aduh, apalah arti channel keluarga Bun Ai. Elah, romantis banget Bun Ai di hari Jumat. Dan yang baru ngeklik video ini, kalau berkenan ayo dong langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar senantiasa update di video-video Bun Ai terbaru nih nanti. Oke deh, lanjut kita langsung masuk ke saran anggaran. Jadi saran anggaran dari Bun Ai untuk gaji suaminya langsung aja masuk ke tabungan di lock ya Mams ya, 1 juta itu. Ayo yuk sama-sama kita hidup dengan gaji istrinya aja dulu nih, 3.500.000. Dengan biaya untuk kos-kosan 500.000, arisan 600.000. Sekali lagi kalau nanti udah lunas
Langsung masukkan ke pos dana darurat. Jangan lupa ya Mams ya. Dan untuk listrik kos-kosan 100.000, listrik rumah 250.000, belanja bulanan 300.000. Untuk belanja sayuran bisa lebih dikoordinir gitu ya. 400.000, beli beras 150.000, untuk mbahnya jatahkan 300.000, untuk adik per minggunya 50.000 atau 200.000 per bulan, untuk dua adik jadi 400.000, pulsa 100.000, bensin 100.000, dan untuk jajan pribadi Rp100.000. Totalnya adalah Rp3.350.000. Sisa Rp150.000, yang Rp100.000-nya bisa langsung masuk ke dana darurat dan Rp50.000-nya bisa dialokasikan untuk sedekah. Dan untuk saran anggaran ini pada prakteknya yakin banget sih pertama-tama akan mengalami gejolak besar. Mobil khusus untuk mbak, untuk adik, tapi mohon maaf banget, mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Menginformasikan bahwa saat ini kita hanya bisa menggunakan gaji si istri karena persiapan apabila sewaktu-waktu si istri memutuskan untuk resign. Dan ini aja untuk video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau banyak salah ya Moms ya. Dan untuk menjalin keakraban, ayo jangan lupa follow IG keluarga_bunai. Di sana kita bisa saling berbagi, saling silaturahim, atau ada yang mau tanya-tanya boleh, silakan, gratis. Oke, itu aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.